Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Putri, kelas 4A, Pokja Tegal 5. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pencemaran udara. Langsung saja. Yang pertama, apa itu pencemaran udara? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan makhluk hidup? Yang ketiga, apa saja fungsi pernapasan manusia dan hewan? Yang terakhir, apa saja gangguan pernapasan manusia? Berikut penjelasannya. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan. A. Makhluk hidup dan proses kehidupan. Kehidupan manusia adalah suatu proses yang panjang. Dalam proses tersebut terjadi perkembangan segenap potensi yang ada, baik fisik maupun psikis menuju satu tahap tertentu. Makhluk hidup memiliki banyak jenis organisme dari tanaman, hewan, jamur, dan ganggang yang mudah ditemui di alam manusia juga termasuk dalam kategori makhluk hidup. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup. B. Fungsi organ pernafasan manusia dan hewan. Yang pertama, organ manusia. Bernafas merupakan pembeda antara makhluk hidup dengan benda mati. Organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung merupakan alat pernapasan manusia yang terletak paling luar yang merupakan tempat untuk jalan masuknya oksigen dan tempat keluarnya karbon dioksida. Pada posisi yang normal, proses pernapasan yang terjadi adalah melewati hidung. Fungsi rambut hidung tersebut adalah untuk menyaring udara, sedangkan fungsi selaput lendir pada hidung memiliki fungsi untuk menangkap benda asing yang masuk. Di dalam rongga hidung terdapat adanya alat untuk mengatur suhu juga, mengatur kesesuaian suhu tubuh dan kelembapan udara. Tenggorokan. Fungsi laring adalah sebagai saluran pernapasan yang akan membawa udara menuju ke trakea. Pada bagian trakea, terdapat adanya suatu selaput lendir dan sel berambut getar. Adapun fungsi dari rambut getar adalah untuk menolak debu dan juga menolak benda asing yang mana kedua debu dan benda asing tersebut bisa masuk bebarengan dengan udara. Yang terakhir, paru-paru. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru dilindungi oleh adanya tulang rusuk dan juga tulang dada. Yang kedua, organ hewan. Ikan. Ikan memiliki habitat di air, yang mana dalam bernafas memakai yang namanya insang dengan jumlah 4 pasang. Insang memiliki letak di sebelah kiri dan sebelah kanan kepala, yang masing-masing dilindungi oleh tutup insang. Proses pernapasan pada ikan yaitu air akan masuk ke dalam rongga mulut sementara tutup insang menutup. Kemudian air tersebut akan dikeluarkan melewati tutup insang. Kapiler darah pada insang akan mengikat oksigen yang terdapat di dalam air. Gas karbon dioksida akan dikeluarkan melewati insang. Semua yang terjadi dari proses tersebut adalah pada saat air melewati insang. Yang terakhir, cacing. Pada hewan cacing, di dalam bernapas memakai kulit. Hal ini karena di permukaan kulit cacing terdapat banyak darah sehingga bisa secara langsung menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida.
Proses dari keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida adalah melewati kulitnya. Maka, kita tidak heran apabila cacing banyak dijumpai pada tempat-tempat yang lembab atau pada tempat-tempat yang basah. C. Gangguan pada alat pernafasan. Yang pertama, sesak nafas. Sesak napas adalah gangguan pernapasan karena adanya pencemaran udara karena asap yang bisa berasal dari proses pembakaran sampah, dari asap kendaraan bermotor, dan juga dari asap rokok. Selain dari asap, debu juga bisa menyebabkan terjadinya sesak napas. Yang kedua, asma. Asma adalah gangguan pernapasan yang terjadi karena terjadinya penyempitan pada saluran pernapasan yang disebabkan antara lain oleh udara yang sudah tercemar oleh asap dan juga oleh debu, udara yang terlalu dingin, keadaan jiwa penderita, atau misal stres dan tekanan emosi. Radang paru-paru. Radang paru-paru disebabkan oleh bakteri tuberkulosis, adapun radang yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis sering disebut sebagai TBC paru-paru. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.